Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Budaya, salam kebajikan. Saya Abdil Benedikto, NPM 24301531, kelas A2 Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, semester 2. Di sini saya akan membahas tentang penggelapan harta waris menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Studi kasusnya nomor 1264 garis miring PDT titik G garis miring 2020 garis miring PA titik PRA. Kita masuk ke pendahuluan. Jadi penggelapan harta benda seringkali menghinggapi korban dengan kerugian yang sifatnya material menurut Arifin pada tahun 2021, yang dimana penggelapan ini seringkali terjadi di kalangan masyarakat. Bentuk pelanggarannya termasuk kejahatan benda dan harta, yang dimana dalam perbuatan tindak kejahatan ini, penggelapan ini bisa berupa uang. Contohnya, ada satu orang yang bisa saja lebih menyembunyikan barang atau harta tanpa sepengetahuan pemilik, alih-alih pencurian untuk tujuan penggelapan. Itu termasuk dalam penggelapan penipuan keuangan. Lalu, aspek yang mengakibatkan terjadinya penggelapan yang didapat secara umum itu ialah faktor pemenuhan hidup, yang dimana adanya niat dari seseorang dan juga kesempatan yang sifat tamak dari manusia itu sendiri. Tujuan penelitian yang pertama, menganalisis penggelapan harta waris menurut peraturan perundangan yang ada di Indonesia. Studi kasus nomor 1264 garis miring PDT titik G garis miring 2020 garis miring PA titik PRA. Nomor 2, penyelesaian sengketa penggelapan harta waris dan juga tinjauan teori penggelapan harta waris dan sengketa penggelapan harta waris. Nomor 3, keputusan hakim dalam sengketa penggelapan harta waris dan juga sengketa kasus warisan saling melapor antara ibu dan anak yang terjadi di NTB. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu penggelapan harta waris. 1. Penggelapan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai proses atau cara perbuatan menggelapkan barang secara tidak sah. Dan juga menurut salah satu ahli yang bernama Soesilo, penggelapan ialah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian, seperti yang terdapat di dalam pasal 362 KUHP. 2. Harta waris merupakan salah satu daripada hukum perdata, yang dimana dalam aturan hukum perdata ini, seseorang yang dengan sengaja mempergunakan hak waris orang lain dapat dituntut dan diadili oleh hukum melalui pengadilan hukum perdata yang diatur di dalam pasal 830 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Jadi di dalam hal ini, sejak kematian tersebut, maka perpindahan hak dan kewajiban itu dan pewaris itu beralih kepada ahli warisnya. Yang ketiga, penggelapan tanah termasuk ke dalam hukum perdata yang terkait dengan penyalahgunaan hak secara melawan hukum atau tanah sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata. Kajian keilmuan hukum perdata dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, hukum tentang orang, yang kedua, hukum tentang keluarga, yang ketiga, hukum tentang kekayaan, yang keempat, hukum tentang warisan. Kita masuk ke pembahasan masih di dalam konteks penggelapan harta waris. Tanah adalah komponen yang penting dibutuhkan dalam kehidupan, yang dimana hampir semua ini memerlukan tanah untuk kepentingan pemukiman, perkebunan, dan juga pertanian. Itu adalah contohnya, yang dimana penting tanah ini sebagai awal mula atau asal mula kehidupan. Ada pula struktur cara manusia dalam menempatkan tanah. Tanah juga merupakan benda yang tidak bergerak dan merupakan bagian dari harta waris. Hak atas tanah ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, hak atas tanah yang bersifat primer. Lalu yang kedua, hak atas tanah yang bersifat sekunder. Ini diatur dalam pasal 16 junto pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria. Lalu juga harta warisan menurut hukum waris perdata itu adalah keseluruhan harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris, baik piutang-piutang. Menurut hukum Islam, harta warisan adalah harta bawaan dan harta bersama yang tinggal oleh seorang yang sudah meninggal dunia. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang harta warisan. Dalam contoh kasusnya yaitu sengketa kasus warisan yang saling melapor antara ibu dan anak yang terjadi di Nusa Tenggara Barat.
mengenai penggelapan harta yang sudah didefinisikan, adanya kasus yang terjadi pada tahun 2020, yang dimana di dalam kasus ini, ayah kandung meninggal dan meninggalkan harta warisan yang berupa tanah sebesar 4.000 meter persegi. Kemudian tanah tersebut dijual oleh anak sematawayangnya yang bernama Masun. Tanah itu terjual sekitar 240 juta rupiah. Hasil dari penjualan tersebut, Masun berikan kepada ibunya yang bernama Kalsum senilai 15 juta rupiah. Pada saat pemberian uang, Masun itu meminta kembali uang tersebut kepada ibunya dengan beralasan ingin membeli motor baru. Kalsum menyadari bahwa adanya penggelapan harta waris yang dilakukan oleh anaknya yang bernama Masun. Kemudian Kalsum melaporkan hal tersebut kepada Polres Lombok Tengah dengan gugatan penggelapan harta melalui Anton Haryawan yang merupakan pengacaranya. Masuk ke pembahasan yang selanjutnya, masih sama konteksnya di dalam harta warisan. Gugatan kepada Polres Lombok Tengah, adapun persamaannya sebagai berikut. A. Sesudah melaporkan Masun dengan gugatan penggelapan harta, si Masun pun kemudian melaporkan Kalsun. Jadi ibu dan anak ini saling melaporkan dengan gugatan penggelapan dengan menggunakan uang senilai 15 juta rupiah. Namun gugatan tersebut diselesaikan dengan cara kekeluargaan oleh Polres setempat. Yang B, Kalsun tidak terima dengan gugatan Masun karena adanya pelanggaran undang-undang IT. Karena dia, si Masun ini, anak dari ibu kandungnya, melakukan pencemaran nama baik ibunya di media online. Jadi si anak ini melakukan pencemaran nama baik ibunya dengan menuduh kalau ibunya ini melakukan penggelapan dana juga. C. Tidak terima bahwasanya anak kandung si Masun ini sering menghardik Kalsum. Kemudian Kalsum melaporkan balik Masun kepada Polres Lombok Tengah. Jadi keputusan kasusnya ini, putusan nomor 1264 garis miring PDT.G garis miring 2020 garis miring PA.pra. Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama menimbang bahwa oleh karena penggugat telah mencabut perkaranya, maka penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan, menetapkan A. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1264 garis miring PDT.G garis miring 2020 garis miring PA.PRA. B. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara. C. Memerintahkan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 426 juta. Kita masuk ke kesimpulan. Jadi dapat kita simpulkan penggelapan harta menyalahgunakan haknya agar menguasai benda dan hak yang tidak boleh melalui dari hak. Sebagai orang yang diberikan kepercayaan untuk memiliki benda tersebut bukan karena adanya kejahatan. Pertimbangan hakim dalam sengketa tersebut dalam putusan nomor 1264 garis miring PDT.G garis miring 2020 garis miring PA.pra Pengadilan Agama Praya, hakim berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat dengan cara musyawarah secara baik dan kekeluargaan, namun nyatanya tidak berhasil. Baik, terima kasih. Mungkin ini sekian presentasi dari saya. Saya Abdul Benedikto, mohon izin undur diri.